Memanage atau punya produk yang bermain di kategori yang rame, padat, itu nggak pernah mudah gitu ya, serba salah gitu ya. Ngomong sesuai fakta biasanya, feature-nya ya, biasanya udah diklaim sama pemain lain. Nggak sesuai fakta, nggak mungkin juga gitu ya. Tapi ada satu brand idola saya yang pinter banget, dia bermain di kategori yang amat sangat kompetitif gitu ya, tapi bisa menyiasati ini dengan baik. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Salah satu kategori yang paling kompetitif di dunia ya adalah sabun kecantikan. Pemainnya banyak, kalau di Indonesia kita sebut ya, yang terkenal aja deh. Ada Lux, ada Giv, ada Dove gitu ya. Belum lagi ada brand lokal, ada Harmony, ada apalah banyak banget gitu ya. Nah selain pemainnya banyak, komunikasinya juga tricky gitu ya. Offernya nggak mudah dibuktiin. Coba jualan sabun gitu, susahnya ampun-ampun. Bikin kulit halus, masalahnya kulit halus itu nggak bisa sekarang kita mandi terus habis itu halus gitu ya. Bikin lebih cantik ya, masa iya gitu. Dan ngebuktiinnya gimana, ngomong feature juga nggak gampang gitu ya, susah jelasinnya, terlalu teknis gitu ya. Akhirnya komunikasinya gitu-gitu aja gitu kan, semua klaim hal yang sama, adu cantik artis atau model gitu, adu bagus iklan gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu, Lux ya, saya nggak tahu, saya udah nggak banyak nonton TV, tapi dulu saya pernah pegang brand Lux gitu ya. Ya udah, kita dalam tanda kutip bintang cantik dulu, kita pakai Tamara Blesinski, pakai Febiola, Dian Sastro, segala macam yang wah ini udah top-topnya lah. Terus Giv juga nggak mau kalah, dia pakai Sofia Lachuba gitu ya. Belum lagi kalau di luar negeri ada Palmolive, dia juga selalu pakai bintang-bintang yang luar biasa gitu ya. Jadi tapi kalau kita ngomong semua komunikasi sebenarnya gitu-gitu aja, ngomongin standar kecantikan, kepedulian sebagai artis ya, wah apa standar cantik tuh ya si artis ini, terus si artisnya ngomong bahwa wah saya selalu peduli terhadap perawatan tubuh, kecantikan dan sebagainya, terus nunjukin mereka pakai brand tersebut. Yang coba dibangun kan sebenarnya bikin orang connecting the dot bahwa oh dia cantik dan dia pakai produk ini, sehingga oh dia cantik karena pakai produk ini, kan kurang lebih gitu. Nah pertanyaan besarnya adalah persuasionnya akhirnya ditentukan oleh artis yang digunain. Kalau kebetulan artis yang digunain itu yang kita idolain, maka orang gampang terpengaruh. Tapi kalau artis yang digunain itu bukan idola kita, akhirnya ya udah gitu. Nah terus pertanyaan besarnya adalah masa kita bergantung sama artis terus-terusan? Kan nggak mungkin kan gitu. Nah ada yang menarik yang saya suka dari Dove adalah Dove itu framingnya menarik. Dia dari vision missionnya tuh udah kuat banget. Visionnya itu kalau di Google ya, itu dia bilang we believe beauty should be a source of confidence not anxiety. Jadi Dove itu percaya bahwa kecantikan itu harusnya jadi sumber kepercayaan diri, bukan sumber kegelisahan. Gitu kan kurang lebih. Wah ini keren banget gitu, ini insightful banget, dari sini insightful banget, nanti saya jelasin detailnya. Terus kalau ngomongin missionnya, to encourage all women and girls to develop a positive relationship with beauty, helping them to raise self-esteem and thereby enabling them to realize their full potential. Agak panjang ya, tapi apa ya, untuk mengangkat atau untuk men-trigger atau mengajak wanita untuk punya hubungan yang positif dengan kecantikan dan nge-raise self-esteem, percaya dirinya diangkat gitu ya, sehingga mereka bisa menyadari bahwa mereka tuh punya potensi besar. Jadi pemikirannya dalam banget dan inspiring. Nah orang marketing kalau sakti nih pemikirannya luar biasa dalam kayak gini. Jadi bukan cuma sekedar kayak waduh paling bagus, paling ini dan sebagainya, enggak, tapi ada sesuatu yang lebih filosofis yang dalam gitu ya. Jadi Dove ini berusaha mengangkat kepercayaan diri wanita tanpa ninggalin aspirasi cantik itu sendiri gitu ya. Justru malah merupakan irisan antara brand offer dan consumer insight-nya, itu yang berusaha mereka lakukan gitu ya. Insight-nya apa? Insight-nya yang ditangkap sama Dove adalah wanita itu pengen terlihat cantik atau dianggap cantik gitu ya. Tapi selalu ada aja insight-nya, selalu ada aja stereotype bahwa oh cantik itu tuh harus tinggi, langsing gitu ya. Kalau di Asia itu cantik itu putih. Walaupun kalau di barat itu yang tan justru. Cantik itu harus proporsional gitu. Tubuhnya, wajahnya, hidungnya mancung, dagunya tirus, rambutnya panjang gitu ya. Dan ini bikin bikin para wanita yang sebenarnya lumayan masuk dalam kategori, padahal yang masuk ya, sebenarnya masuk dalam kategori ini gitu ya. Jadi nervous dan kehilangan kepercayaan diri gitu ya.
Begitu nggak percaya diri, malah nggak keluar kecantikannya gitu ya. Belum lagi orang-orang yang mohon maaf kalau dengan standar ini itu nggak masuk. Mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa, oh gue nggak bisa cantik dong lo kayak gitu ya. Nggak dianggap cantik dan kehilangan PD, dan makin nggak kehilangan PD, makin jauh dari standar cantik itu tadi gitu ya. Nah itu tadi, jadi Dove sampai bikin iklan wanita-wanita yang yang mereka labeli cantik dengan berbagai bentuknya ya, bukan cuma langsing semampai, tapi ada yang kelewat kurus, ada juga yang gemuk gitu kan, berbagai macam warna kulit gitu ya, ada yang wajahnya tidak seproporsional standar kecantikan stereotip itu tadi gitu ya. Tapi Dove itu bikin iklan yang nampilin orang-orang yang pede, bahkan walaupun secara fisik dia punya cacat kriteria dari stereotip tadi, itu rambutnya nggak panjang, giginya nggak berjajar rapi, bibirnya nggak simetris atau apapun itu. Dove kembali ke esensi bahwa cantik adalah sebuah framing gitu ya, dan setiap orang berhak untuk punya standar framingnya sendiri-sendiri, sehingga semua orang pada dasarnya cantik ketika kita berpikir ini standarnya. Jadi nggak ada orang yang boleh disebut jelek dengan standar apapun. Jadi Dove dengan pendekatan ini, Dove ini keluar dari clutter. Ketika semua orang ikutan di stereotip cantik yang umum, dia bikin satu standar satu standar dinamis di mana semua orang itu selama lu pede lu cantik gitu ya. Bukan cuma pesannya yang dalam dan mengena, tapi keluar dari jebakan adu artis cantik tadi gitu ya. Dan ketika keluar dari clutter akhirnya dapat perhatian lebih. Gitu. Nah, apa yang bikin ini menarik? Yang pertama, consumer insight-nya dalam. Gitu. Dove menggali benar consumer insight-nya. Vision, mission, positioning, dan brand offer-nya relatable banget. Insight-nya bikin orang ngangguk, wah ini benar banget nih. Karena otentik dan jujur. Dari perspektif behavioral science, otak kita tuh kan berusaha ngefilter ya, apa yang harus diperhatiin. Karena terlalu banyak informasi dan terlalu sedikit waktu ya. Jadi dalam hidup itu kita kan selalu rich of information and attention scarcity. Kita banyak informasi yang diekspos kita dan kita harus milih mana yang mau diperhatiin, mana yang enggak. Akhirnya otak harus pilih-pilih mana ya yang harus diperhatiin ya. Dan apa yang diperhatiin adalah sesuatu yang relevan buat kita gitu. Nah, sesuatu yang insight itu adalah kan what keeps you awake at night. Apa yang bikin kita nggak bisa tidur. Apa yang kalau terselesaikan gitu ya, itu lega banget gitu. Dan maka dari itu semua komunikasi juga harus harus berdasar pada consumer insight kalau mau dapat perhatian gitu. Bikin orang nengok gitu dan lain sebagainya. Misalnya gitu ya. Kalau kita lagi pengen, kita bilang, kita lagi pengen, gue lagi pengen makan enak nih gitu ya. Tapi nggak tahu apa gitu. Karena insight ya kayak gitu, levelnya kadang-kadang kita pun nggak bisa nyebutin gitu ya. Implisit banget. Jadi jangankan kita merasa kalau ditanya bisa tahu nggak? Ya bisa gitu. Tapi nggak semudah nanya terus dapat jawabannya. Karena seringkali insight itu di dalam, bahkan yang tahu pun itu nggak tahu gitu. Yang punya insight itu pun dia nggak tahu gitu. Jadi itu tadi ketika ditanya, gue pengen makan nih, pengen makan enak, apa ya? Nah kita bertanya apa ya? Gitu, kita aja nggak tahu gitu. Terus kita bisa pancing. Pancingnya apa? Disebutin satu soto gimana? Ya oke, ada lagi nggak? Sate gimana? Steak gimana? Gado-gado gimana gitu ya. Bukan kita lewatin aja, bukan berarti itu nggak enak gitu ya. Tapi sebatas ya oke, tapi bukan itu. Nah, sampai ketika jawaban yang itu insightful, itu yang mengena ke consumer insight, kita nah ini dia, yuk kita makan itu aja yuk. Jadi insight levelnya tuh di situ gitu. Nah, insightnya Dove juga dari level itu gitu. Jadi sesuatu yang nggak banyak orang omongin, dan perempuan juga nggak ngomongin itu, tapi ketika dipancing itu kayak ini dia nih, ini benar nih. Jadi itu yang membuat si campaign Dove ini luar biasa berhasil gitu. Yang kedua adalah relevant to the mass gitu ya. Manusia ini kan diciptain beda-beda gitu. Ketika standar cantik itu ditentukan sepihak gitu ya, maka akan selalu ada yang nggak masuk, jadi ditinggalkan gitu, jadi inklusif gitu, jadi eksklusif, tidak inklusif gitu ya, jadi nggak masuk ke dalam kriteria, dan apapun standarnya ketika sepihak, maka yang ditinggalkan itu banyak. Kalau kita ngomong cantik gitu ya, stereotip cantik, akan banyak sekali orang yang nggak masuk gitu ya. Mungkin yang masuk kriteria cantik itu cuma 10%. Kenapa? Kalau yang masuk kriteria itu 80%, udah nggak seru lagi diomongin. Semua orang cantik kan gitu. Makanya stereotip yang ada seperti itu. Dan ketika banyak sekali orang yang tidak merasa saya cantik menurut stereotip itu, maka mereka merasa ditinggalkan. Dan ketika Dove keluar dengan ini, itu akan relate banget sama mereka. Mereka mendadak ngerasa, gue kok dimengerti ya. Itu yang sebenarnya selama ini gue juga rasain gitu ya. Kalau bisnis ini bergantung pada volume gitu ya, brand yang nguasain segmen yang paling besar itu kan harusnya yang punya potensi paling tinggi ya. Nah dalam kasus ini orang-orang yang ditinggalkan oleh stereotip cantik itu yang digarap sama si Dove gitu ya. Jadi positioning ini bikin Dove relevan ke market yang justru lebih luas dibanding market yang pengen cantik gitu ya, dengan stereotip cantik.
yang jumlahnya cuma sedikit sebenarnya yang bisa ke sana gitu. Yang ketiga adalah empowering gitu ya. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan sebenarnya sense of control. Lihat deh, apapun yang bikin kita stres dalam hidup itu apa? Pekerjaan susah, penyakit, nggak punya uang, bos yang rese banget, masalah keluarga, apapun itu. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya yang bikin kita stres. Apapun masalahnya, kalau kita bisa masih punya sense of control, maka kita nggak akan stres. Mau ngomongin pekerjaan susah kerjaannya, tapi gue masih bisa selesaiin. Gue punya kemampuan untuk nyelesain ini. Kita nggak stres. Penyakit, orang sakit, baru stres ketika dokter udah bilang, waduh ini saya angkat tangan. Artinya kita sudah tidak punya sense of control. Nggak punya uang, tapi kita masih bisa pinjam uang, masih bisa numpang makan dari orang tua. Kita nggak stres. Jadi ketika sense of control itu masih ada, orang jadi nggak stres. Nah, empowerment yang dilakukan sama Dove ini somehow ngasih sense of control itu tadi gitu. Dove ini mengkomunikasikan kecantikan itu emang udah jadi kodratnya manusia, di mana setiap orang tuh cantik gitu ya. Jadi ini kasih sense of control, lu tuh cantik, yang penting lu pede. Jadi cantik apa enggaknya itu bukan bergantung sama standar orang, tapi bergantung lu pede apa enggak. Gitu. Jadi nggak perlu ikutan stereotype apapun gitu. Jadi itu tadi, dan orang akan ngerasa, ketika orang ngerasa di empowered, orang akan ngerasa bersemangat gitu. Dan ini kedengarannya berat, tapi ini benar-benar matter. Saya nggak ada orang yang nggak senang di empower. Semua orang senang punya kontrol, dan ini yang bangun positive association dan positive memory tentang Dove gitu. Setiap orang yang inget Dove akhirnya jadi jadi feeling good, dan ketika kita feel good, apapun yang kita bikin jadi kita pengen beli. Yang terakhir tuh smart twist gitu. Jadi masih soal perhatian gitu. Otak mencerna sesuatu kan dengan dengan di-assess dulu ya, untuk dipilah-pilih. Oh, yang ini saya perhatiin, yang ini enggak gitu. Caranya dengan coba ngerti ini apa sih gitu ya. Dia lihat ini bahaya apa enggak, ini menguntungkan apa enggak. Kalau bahaya dan menguntungkan saya perhatiin, kalau enggak ya udah di-skip gitu ya. Kalau belum dimengerti, maka terus diperhatiin, karena bisa jadi ini bahaya atau bisa jadi ini pleasure. Nah, framing yang diambil Dove ini punya unsur twist, di mana stereotip kecantikan itu ya begitu, dia bilang bahwa semua orang cantik selama pede gitu. Jadi ini kan twist gitu ya, ini mendobrak sesuatu yang udah common, mendobrak stereotip, mendobrak sesuatu yang udah keregister di otak manusia dan udah diyakinin banyak manusia, itu didobrak sehingga ketika itu dirubah, otak akan ngerasa, tunggu, ini kok beda sama database saya, sehingga perhatian akan masuk di sana, karena ini berbeda dengan apa yang kita udah register, dan dalam tanda kutip gocekan ini pula yang bikin otak bukan cuma kasih perhatian tapi juga ingat. Jadi itu menariknya si Dove. Jadi buat saya ini Dove itu salah satu brand yang saya selalu adore positioningnya, strateginya, karena memang berdasar di insight yang dalam banget dan kuat banget gitu. Oke, seperti biasa ada quiz, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode ini bisa dilihat di episode depan. Selalu saksikan marketing di YouTube Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.